Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfian Tarik. Saya Rafli Arasi, saya Fahmi Wibisono, saya Muhammad Wildan, saya Fahri Ahmad Rafael, dan kita dari kelompok 4 ingin membahas tentang instruction cycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instruction cycle. Jadi ya kita melakukan diskusi seputar instruction cycle. Oke. Jadi di sini ada beberapa rekan-rekan saya ya yang ikut turut untuk memaparkan materi terkait instruction cycle. Jadi yang pertama itu ada Alfian. Alfian boleh yang mana Alfian? Alfian, oke nih Alfian baju hijau ya kan. Terus ada Fabian. Fabian aman Fabian nih. Asik Fabian. Oke. Lanjut ada Rafael. Rafael. Hadir Rafael. Halo, Sip. Terus yang terakhir ada Rafli. Hadir. Ya, di sini ada saya sendiri yaitu Wildan. Oke, lanjut. Nah, jadi biar nggak terlalu lama juga ya. Dan oke, lanjut. Jadi di sini ada primary instruction cycle. Jadi primary instruction cycle adalah proses operasional dasar dari CPU ya kan, sebuah komputer yang merujuk pada rangkaian langkah yang diikuti untuk mengambil fetch ya kan, atau mengkode atau dekode dan mengeksekusi atau bisa disebut execute ya. Setiap instruksi tingkat mesin, siklus ini terjadi jutaan bahkan miliaran kali per detik ya. Jadi bisa memastikan instruksi diproses secara teratur dan sistem berjalan secara mulus gitu. Oke, jadi apa itu instruction cycle ya? Instruction cycle merupakan sebuah program yang tersimpan dalam unit memori komputer, terdiri dari serangkaian instruksi. Program tersebut dijalankan oleh komputer ya kan. Jadi dijalankan oleh komputer dengan melalui sebuah siklus untuk setiap instruksi. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya ada fetch cycle. Fetch cycle adalah langkah pertama dalam siklus instruksi. Di sini CPU mengambil instruksi dan memori menggunakan PC. Langkah-langkahnya apa saja sih? Yang pertama ada alamat yang ada di PC ditransfer ke MER. Terus yang kedua ada unit control mengirim sinyal baca ke memori. Yang ketiga, instruksi ke alamat memori tersebut ditempatkan ke dalam MDR. Yang keempat, isi MDR ditransfer kepada IR. Dan yang terakhir, yang kelima, PC diinkremen agar menunjuk ke instruksi berikutnya. Berikut ada contohnya yang akan saya jelaskan. Di sini kita bisa lihat instruksi yang akan dijalankan adalah load 500. Artinya CPU akan mengambil data dari alamat memori 500 untuk dimasukkan ke dalam register. Yang kedua, PC sama dengan 100, yaitu PC berisi alamat instruksi yang sedang menunggu untuk diambil. Jadi instruksi load 500 berada di memori alamat 100. Terus yang ketiga ada IR menuju memori 100. CPU kemudian melakukan fetch, yaitu mengambil instruksi yang ada di alamat 100 dan memasukkannya ke instruksi register atau IR. Yang terakhir ada PC plus 1. Setelah instruksi diambil, PC otomatis bertambah 1 agar siap menunjukkan ke instruksi berikutnya. Oke, selanjutnya ada decode cycle. Dalam decode cycle ini, unit kontrol menafsirkan instruksi yang telah di-fetch dan tersimpan di IR. Langkah-langkahnya yang pertama ada 1. Unit kontrol memeriksa bagian opcode dari instruksi. Maksudnya itu, setiap kali sebuah instruksi masuk ke CPU, unit kontrol bakal baca dulu bagian opcode-nya. Opcode ini ibarat judul perintah. Seperti kita tahu instruksi itu sebenarnya mau gimana. Jadi langkah pertama ini cuma proses membaca dan mengenali. Yang kedua ada menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti apa? Setelah opcode tadi dipahami, barulah unit kontrol itu memutuskan tindakan apa yang harus dijalankan.
Misalnya harus melakukan penjumlahan, perpindahan data, perbandingan atau operasi logika. Jadi di tahap ini CPU tuh seperti eh oke ini beritanya seperti itu loh. Jadi tuh tugas yang harus dilakukan tuh seperti itu. Yang ketiga itu mengidentifikasikan operan atau register yang terlibat. Setelah tahu harus ngapain, CPU itu perlu tahu dengan data yang mana yang harus dijalankan atau register mana yang harus dipakai. Operan itu data yang bakal diproses dan register itu tempat penyimpanan sementara di CPU. Jadi tahap ketiga ini semacam memilih siapa yang bakal ikut kerja sesuai instruksi tadi. Contohnya seperti ini example dari IR yang tadi saya jelaskan sebanyak 500 control unit, opcode, call load, dan operand yang 500. Oke, selanjutnya ada execute cycle. Dalam siklus execute, operasi yang telah ditentukan selama tahap decode dilaksanakan. Langkah-langkahnya yang pertama, tergantung pada opcode. CPU melakukan operasi yang sesuai. Yang kedua, melakukan pemindahan data antara memori dan register. Yang ketiga, bisa mengubah urutan eksekusi, misalnya pada instruksi jam. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada example load 500, akumulator memori 500. Load 500 itu diambil dari data alamat 500. Angka 500 di sini bukan nilai datanya, tapi alamat di RAM atau lokasi penyimpanan. Misal, di laci nomor 500 disimpan angka 25, berarti memori 500 sama dengan 25. Akumulator itu register khusus di CPU, tempat sementara untuk menaruh data yang mau dihitung. Semua operasi aritmatika atau logika biasanya pakai isi akumulator. Akumulator sama dengan 25. Urutan logika lengkapnya, CPU membaca instruksi load 500, CPU pergi ke memori mencari alamat 500, CPU mengambil isi di alamat itu atau misal nilainya 25. CPU menaruh nilai itu ke akumulator. Selesai. Sekarang CPU siap melakukan operasi berikutnya dengan nilai 25 di akumulator. Jadi intinya adalah load 500 adalah ambil data dari memori alamat 500 lalu disimpan ke akumulator. Bukan mengisi akumulator dengan angka 500, tapi dengan isi dari alamat 500. Selanjutnya ada masalah pada berbagai siklus instruksi. Walaupun siklus fetch, decode, execute membentuk dasar dari operasi CPU, prosesor modern menghadapi beberapa tantangan saat mengeksekusi banyak instruksi secara efisien. Tantangan ini bisa mempengaruhi performa, throughput, dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh-contoh masalah pada berbagai instruction cycles. Nomor 1, hazard pada pipeline. Apa sih hazard pada pipeline itu? Saling bergantung atau terjadi perubahan alur kontrol, sehingga pipeline harus melakukan stall untuk menunggu data atau keputusan cabang. Hal ini mengurangi throughput karena tahap eksekusi berhenti sementara. Nomor 2 ada kesalahan prediksi cabang. Prediksi cabang digunakan untuk menjaga aliran instruksi tetap lancar. Saat prediksi salah, pipeline harus flush instruksi yang sudah terlanjur diproses dan memuat jalur yang benar, menyebabkan instruction cache miss. Jika instruksi yang dibutuhkan tidak ada di cache, prosesor harus mengambilnya dari memori utama yang lebih lambat. Proses ini menyebabkan stall pada fetch stage, meningkatkan latensi dan menurunkan kinerja, terutama pada program besar. Nomor 4, ada batasan instruction level parallelism. Walaupun prosesor mendukung eksekusi paralel, banyak instruksi memiliki dependensi data atau kontrol, sehingga tidak dapat diproses bersamaan. Ini membatasi jumlah instruksi per siklus dan menekan peningkatan performa. Nomor 5, ada kontensi sumber daya. Terjadi ketika beberapa instruksi membutuhkan unit hardware yang sama secara simultan, seperti ALU atau port memori. Instruksi lain harus menunggu giliran.
sehingga terjadi bottleneck dan throughput pipeline menurun. Nah, oke. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok 4 yang memang tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan ya, dari Rafael, dari Wibi, dari Alfian, dan dari Raffi, dan dari saya sendiri tadi. Sudah cukup ya harusnya ya. Dan semoga bagi kalian atau teman-teman yang menonton video ini itu bisa menambah wawasan serta istilahnya bermanfaat lah ya untuk teman-teman yang memang mungkin sedang membutuhkan penjelasan mengenai instruction cycle atau yang seputar apa di dunia IT lah ya, intinya kayak seperti itu. Oke, jadi untuk singkat saja ya untuk kegiatan diskusi pada kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4, saya Wildan, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi.